Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, di dalam konteks barat pada saat ini, di dalam konteks western pada saat ini, ketika saudara masuk ke dalam sebuah institusi, atau ketika saudara mungkin melihat media yang ada di barat, sekarang ini saudara-saudara, baik itu namanya sekolah, kuliah, tempat kerja, kita diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan inclusivism. Pernah dengar nggak? Oke, inclusivism, saudara-saudara. Mungkin representasi gambarnya seperti ini, kurang lebih. Kalau dulu saudara-saudara, kami, anak-anak kami ketika besar, kami dengan nyaman membawa mereka untuk nonton film-film Disney. Oke? Ya, yang namanya Aladdin, yang namanya Toy Story, saudara-saudara. Itu dengan tanpa ragu-ragu kami mengajak anak kami dan kami membiarkan mereka nonton film-film seperti itu. Tetapi sekarang, saudara-saudara, kalau misalnya saudara punya anak, saudara harus hati-hati untuk nonton film Disney ya. Oke? Kenapa? Karena ada begitu banyak muatan inclusivism yang ada di dalamnya, saudara-saudara. Ada agenda yang ada di dalamnya. Saya bukannya dibayar oleh perusahaan lain yang saingannya Disney nih, saudara-saudara, untuk bicara hal ini. Sama sekali tidak. Dan juga, saudara-saudara, kalau misalnya saudara masuk ke dalam lingkungan bisnis, edukasi misalnya. Secara praktis, saudara-saudara, saudara mungkin akan diperhadapkan dengan email atau dengan surat mungkin yang datang kepada saudara, dan mungkin suratnya dari John, saudara-saudara, tetapi dia belum tentu mau dipanggil Pak John atau Sir John. Mungkin dia kepingin dipanggilnya Mbak, saudara-saudara, atau dipanggilnya Miss, walaupun namanya John. Dan mungkin dia pikir, saudara-saudara, bahwa dia adalah seseorang yang kepingin menentukan apa yang menjadi jati dirinya, bukan berdasarkan apa yang Allah telah tentukan, tetapi berdasarkan apa yang dia ingin tentukan, saudara-saudara. Jadi, kalau misalnya kita panggil orang, kita harus hati-hati begitu ya sekarang ya. Jangan sembarangan panggil. Kalau misalnya orang melihat saya, rata-rata panggilnya Pak, begitu loh. Oke? Karena apa? Karena mungkin dianggap saya laki-laki, tetapi belum tentu, saudara-saudara, ada orang yang kepingin dipanggil seperti itu. Sehingga pusingnya, saudara-saudara, ada sebuah guide seperti ini, kalau misalnya perlu, begitu ya. Saudara-saudara, pronounnya seperti apa, objektifnya seperti apa, posesifnya seperti apa, reflektifnya seperti apa. Dan setiap kali saudara masuk sekarang ini, ke dalam institusi, apakah itu edukasi, bisnis, training, dan lain sebagainya di perusahaan-perusahaan sekular yang ada di barat misalnya, saudara harus melalui kelas atau melalui pembinaan inklusivisme ini. Tetapi intinya apa sih sebetulnya dari ini semuanya? Ketika kita melihat dari kacamata Kristen. Intinya apa? Intinya ialah berikan kebebasan kepadaku. Aku tidak mau diatur oleh kamu. Oke? Jangan menghakimi aku. Jangan beranggap atau berasumsi contohnya bahwa aku ini seperti yang kamu pikir. Oke? Dan jangan menganggap atau mengambil kesimpulan sendiri. Termasuk juga kepada Allah. Allah, aku tidak mau engkau memanggil aku sebagai Pak atau mungkin sebagai Mbak. Aku kepingin engkau memanggil aku seperti apa yang aku mau. Dengan kata lain apa? Aku ingin menjadi seperti Allah. Aku ingin menjadi Allah yang menentukan apa yang kuanggap itu benar. Itulah saudara-saudara sebetulnya Western narrative yang sedang diajarkan kepada kita, yang menempatkan individualisme menjadi filosofinya. Pertanyaannya ialah sekarang, bagaimana kita sebagai orang Kristen bersikap terhadap hal-hal itu, saudara-saudara? Bagaimana kita harus bersikap di dalam komunitas orang percaya, seperti di gereja pada saat ini? Apa yang Alkitab ajarkan? Lalu bagaimana caranya kita memandang Allah yang suatu hari kita tahu akan menghakimi kita karena dosa dan pemberontakan kita kepada Dia, saudara-saudara. Nah, di Roma pasal yang kedua ini, banyak bicara mengenai kebebasan manusia dan kedaulatan Allah. Ada 4 hal yang saya ingin bicarakan. Yang pertama, saudara-saudara, ialah
semua orang berdosa. Ini yang Paulus ingin katakan di Roma pasal yang kedua, saudara-saudara. Paulus berbicara tentang kehidupan jemaat dan secara khusus ia membahas hubungan antara orang Kristen Yahudi. Jadi pada waktu itu ada dua jenis orang Kristen. Ada orang Kristen yang memiliki latar belakang Yahudi dan ada orang Kristen yang memiliki latar belakang non-Yahudi yang pada waktu itu datang bersama-sama di gereja di Roma, saudara-saudara. Dan pada waktu itu juga ada orang percaya, sekali lagi berarti keturunan Yahudi, ada orang percaya yang keturunan non-Yahudi, saudara-saudara. Masalahnya, ialah sebagian daripada orang Yahudi merasa dirinya itu jauh lebih baik, begitu loh, daripada orang non-Yahudi. Mungkin karena latar belakang mereka, mungkin karena mereka berpikir bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan, dulunya mereka cenderung menghakimi orang lain. Orang Yahudi pada waktu itu tidak makan babi ya, saudara-saudara ya. Jadi ketika mereka melihat ada orang yang percaya, sesama orang percaya, saudara-saudari seiman di dalam satu gereja dan makan babi, tentunya mereka akan melihat, ih, kok makan babi begitu loh. Maksudnya, itu kan haram. Oke? Dan mungkin saudara-saudara, orang-orang ini berpikir bahwa aku tidak mau lagi bergaul dengan mereka. Nah, Paulus berbicara sekali lagi mengenai hal ini. Bagaimana dosa membuat manusia, yang dulu tahu mengenai Allah, tetapi sekarang menolak Allah. Yang dulu memuliakan Allah, sekarang tidak lagi memuliakan Allah. Apa yang dikatakan di Roma pasal 1 ayat 21 sebagai background, saudara-saudara, ada di layar. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi saudara-saudara, bagi orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, mereka pikir kata-kata Paulus ini pas. Karena ini adalah yang ditujukan kepada orang non-Yahudi, betul nggak? Karena orang non-Yahudi inilah dia yang seperti itu. Dan kita juga seringkali seperti itu ya. Kalau misalnya kita dengar khotbah, begitu loh, atau mungkin kita dengar orang berbicara dari Alkitab atau dari kebenaran Allah, seringkali kita pikir bahwa oh ini kebenaran itu adalah untuk dia di sebelah saya, bukan untuk saya loh. Memang ini orang ini nih, dia berdosa nih, dia yang harus dengar kebenaran itu, saudara-saudara. Tapi Paulus langsung menghancurkan kesombongan daripada orang-orang Yahudi yang merasa lebih baik daripada orang-orang non-Yahudi. Perhatikan di ayat 1 di Roma pasal 2. Silahkan lihat Alkitab kalian atau bisa lihat di layar. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, dan karena engkau menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Jadi intinya apa, saudara-saudara? Intinya ialah kita tidak layak menghakimi orang lain. Karena kita sendiri adalah orang berdosa, begitu loh. Kita manusia seringkali memakai standar. Standar. Karena yang sebetulnya standar itu, saudara-saudara, adalah standar yang kita tidak sanggup hidupi. Seringkali kita seperti itu. Kita menggunakan standar, tetapi standar itu tidak sanggup kita hidupi. Dan kita cepat melihat dosa orang lain, tetapi lambat melihat dosa kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, Paulus ingin mengajak kepada kita di bagian yang pertama ini, bahwa untuk tahu bahwa semua manusia berdosa, kita semua berdosa. Tidak ada satupun kita yang layak di hadapan Allah. Dan masalahnya ialah, Allah itu akan datang suatu hari untuk menghakimi semua orang. Yang berdosa, yang tidak berdosa, yang percaya kepada Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus. Nanti kita akan lihat di bagian yang keempat, saudara-saudara. Dan semuanya akan dihakimi. Tidak peduli, saudara-saudara, jabatannya apa. Mau pendeta, mau majelis, mau jemaat, semua akan dihakimi. Dan semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang kita lihat di khotbah minggu lalu ya. Kalau misalnya saudara ingat pas lagi St. Albans Day. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang Paulus ingin katakan ialah semua orang telah berdosa. Tetapi, ini yang luar biasa, saudara-saudara. Allah adalah Allah yang sabar. Saat ini Allah belum menjatuhkan hukumannya kepada kita, saudara-saudara. Tetapi apakah berarti bahwa dosa itu tidak serius di mata Allah? Bukan.
Apakah berarti karena Allah tidak peduli kepada apa yang kita lakukan? Bukan, saudara-saudara. Melainkan ialah kata Paulus apa? Allah sedang bersabar, saudara-saudara. Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Ada di layar atau saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi saudara, setiap hari yang kita jalani, ketika kita masih berdosa, dan Allah tentunya belum datang kembali, itu adalah bukti daripada kesabaran Allah. Sehingga setiap napas yang kita hirup, ketika kita masih berdosa, itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita bertobat di hadapan Allah. Pernah nggak saudara-saudara, setiap kali kita berdosa, mungkin kita bisa pause sebentar untuk berpikir, ya Tuhan, aku berdosa. Dan bukan hanya punya perasaan remorse ya, bersalah begitu loh maksudnya, atau mengaku dosa, tetapi untuk sadar bahwa ketika kamu masih hidup, ketika kita masih hidup, ketika kita berdosa, itu adalah bukti bahwa Allah masih sabar. Bahwa Allah begitu sabar kepada kita, saudara-saudara. Tetapi ingat, bahaya yang muncul seringkali ialah ketika seseorang menyalahgunakan kesabaran tersebut, saudara-saudara. Dan mengira bahwa hukuman itu belum datang. Dengan mengira bahwa, oh, everything is all good. Dan mungkin Allah, aduh kan manusia kan banyak ya di dalam dunia ya. Ada berapa banyak? Ada lebih dari 7 miliar mungkin, saudara-saudara. Dan setiap orang melakukan dosa, mungkin Allah nggak terlalu cukup database-nya mungkin ya gitu ya, memorinya untuk rekod semuanya itu, saudara-saudara. Padahal tidak. Paulus berkata apa di Roma pasal 2 ayat 5? Perhatikan ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Perhatikan kata-katanya di ayat 5 ini, saudara-saudara. Kita sebagai manusia, kita menimbun kekayaan, investasi, betul nggak maksudnya? Atau pengalaman hidup. Tetapi di dalam perspektif kekekalan, saudara-saudara, seorang yang terus menolak Allah, ia sedang menimbun murka Allah bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, panggilan kepada manusia yang berdosa, kepada kita semua loh, saudara-saudara, ialah untuk kita datang dan bertobat di hadapan Dia. Untuk kita datang dan mengaku dosa-dosa kita kepada Dia. Dan juga kepada sesama mungkin yang kita sakiti, saudara-saudara. Kepada orang yang mungkin kita singgung. Karena walaupun Allah sabar, Dia tidak meninggalkan semuanya itu unresolved. Oke? Dia tidak meninggalkan semuanya itu unresolved. Kenyataannya ialah di bagian yang ketiga, saudara-saudara. Allah akan menghakimi, dan luar biasanya penghakiman itu akan sempurna dan tidak memihak. Allah akan menghakimi. Di Roma pasal 2 ayat 5, ini ayat singkat ya saudara-saudara ya. Kita lihat bersama-sama. Apa yang dia katakan? Kita baca bersama-sama ya. Satu, ada di layar. 1, 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Singkat, saudara-saudara. Padat. Tetapi ini berbicara mengenai penghakiman Allah. Apa aja sifatnya penghakiman Allah? Dikatakan apa? Setiap orang yang pertama-tama. Tidak terkecuali loh. Sungguh-sungguh tidak terkecuali. Kita semua, masing-masing, pada harinya, nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Gak ada yang bisa bersembunyi pada waktu itu. Di balik gereja, di balik hamba Tuhan, di balik tradisi Kristen, bahkan di balik keluarga pendeta sekalipun, saudara-saudara. Gak ada yang bisa bersembunyi. Tetapi penghakiman itu sifatnya apa ya, Ki? Dikatakan di ayatnya yang ke-6 yang tadi kita baca. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti apa? Penghakiman ini akan sifatnya adil. Betul nggak? Ya,
akan sifatnya adil. Setiap orang pada akhirnya akan berdiri di hadapan Allah dan tidak ada yang bisa bersembunyi, saudara-saudara. Sama sekali. Dan ini semuanya ialah Allah akan menghakimi dengan menurut perbuatannya, dikatakan. Menurut perbuatannya. Allah nggak akan melihat ras, suku, Allah akan nggak lihat status sosial, Allah nggak akan lihat pendidikan. Oke? Allah nggak akan lihat latar belakang dari saudara. Karena apa? Karena semua orang, dia katakan, setiap orang menurut perbuatannya akan dihakimi. Dan yang luar biasa, saudara, dari ayat ini, penghakiman ini akan menjadi penghakiman yang menyeluruh. Tidak ada satu dosa yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada celah hukum. Kalau di Indonesia kan mungkin kan banyak begitu ya, ada hukum tetapi ada celahnya begitu. Orang melakukan A atau B atau C. Tidak ada hal seperti itu nanti. Tidak ada perlakuan khusus juga. Mungkin karena, ya Tuhan, aku kan nggak ada absennya gitu loh tiap minggu ke gereja. Masa Tuhan begitu sih sama aku? Nggak ada yang seperti itu, saudara-saudara. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi, kita semuanya, kita akan dihakimi dengan standar yang sama. Karena Allah sekali lagi tidak memandang muka. Bahkan pengetahuan firman itu juga tidak menyelamatkan, saudara-saudara. Orang Yahudi berpikir bahwa mereka apa? Mereka punya pengetahuan firman loh. Mereka itu ahli di dalam perjanjian lama. Mereka menerima Taurat terlebih dahulu. Tetapi lihat apa yang Paulus katakan di ayat 13. Bukan mereka yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi mereka yang melakukannya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, punya Alkitab di rumah, itu nggak menyelamatkan kita. Baca Alkitab pun nggak menyelamatkan kita. Datang ke gereja rutin, itu tidak menyelamatkan kita. Mendengar khotbah tiap minggu, itu nggak menyelamatkan kita. Pengetahuan teologi, saudara-saudara, punya gelar teologi juga itu nggak menyelamatkan kita sama sekali. Yang dibutuhkan ialah sebuah pertobatan yang sejati dan iman yang juga sejati. Dan tentunya, saudara-saudara, dari perspektif Injil, tidak ada seorang pun yang dapat mentaati Allah ini dengan sempurna. Impossible untuk kita mentaati Allah ini dengan sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus bersyukur kalau misalnya Kristus telah datang ke dalam dunia dan dia telah melakukan semua hukum Taurat itu di dalam kesempurnaannya. Ketika kita percaya kepada dia, maka kita pun juga bisa diterima Allah sebagai seorang pelaku hukum yang sempurna, saudara-saudara. Hukum Taurat itu masih diperlukan, masih kita perlukan pada saat ini. Tetapi hukum Taurat bukan membuat kita berpikir bahwa Allah, kalau aku melakukan 8 dari 10, not too bad. Betul nggak? 8 dari 10, 80% lulus nggak saudara-saudara di kuliah? Lulus dong pasti dong. Apalagi 90% begitu loh. Oke? Atau mungkin kita berpikir, Allah aku sudah melakukan 60%. Lulus nggak saudara-saudara 60%? Masih lulus, tetapi pas-pasan. Begitu ya? Betul nggak? Oke? Dan berpikir bahwa Allah aku sudah melakukan 60%. No, saudara-saudara. Hukum Taurat itu akan menunjukkan kepada kita betapa berdosanya kita, dan bahkan cacat satu pun kita tidak bisa diterima oleh Allah. Tetapi hukum Taurat itu, saudara-saudara, bukan hanya menunjukkan keberdosaan kita, tetapi juga hukum Taurat menunjukkan bagaimana Injil itu diperlukan, bagaimana Yesus Kristus diperlukan untuk kita dapat diterima di hadapan Allah, saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus bersyukur kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita itu dapat diterima oleh Allah. Karena apa? Karena bukan kita yang melakukan hukum Taurat, tetapi karena Kristus yang melakukan hukum Taurat bagi kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, respon yang benar dari bagian ini ialah respon untuk kita datang kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa kita. Untuk kita datang kepada Allah dan percaya kepada Kristus. Untuk kita datang kepada Allah dan hidup di dalam ketaatan, saudara-saudara. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, bagaimana caranya kalau begitu kita menghadapi penghakiman Allah. Karena dikatakan, kata Paulus, tidak ada satu orang pun yang bisa escape dari penghakiman Allah. Betul nggak? Hari di mana Yesus datang kembali, nggak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi, saudara-saudara. Apa yang harus kita hadapi kalau gitu? Ketika kita menghadapi penghakiman Allah. Biasanya kalau kita dengar kata penghakiman itu kita selalu merasa takut ya. Karena kita merasa bahwa, aduh, ini kok ada orang yang lihat-lihat saya begitu ya. Ada orang yang tahu banyak mengenai saya, saudara-saudara. Coba saudara, kalau misalnya sekarang saudara
misalnya punya HP, dan HP saudara dipinjam oleh orang lain begitu loh. Mungkin nggak usah lama-lama lah ya, nggak usah 1 jam. 5 menit aja saudara-saudara dipinjam oleh orang lain, tanpa saudara bisa lihat, saudara akan gelisah nggak? Saya tanya pada saudara. Saudara akan gelisah nggak? Oh iya, saudara akan gelisah. Apa yang akan dia lakukan kepada HP saya? Apa yang dia akan lihat atas browser saya? Apa yang dia akan lihat dari semua apps yang telah saya install? Apakah yang akan dia lihat dari history saya? Saudara akan gelisah, 5 menit aja, nggak usah jauh-jauh. Tetapi ketika Allah datang dan Allah menghakimi semuanya saudara-saudara, bukan cuma HP kita, bahkan hal-hal yang tidak ada di dalam HP kita, itu semuanya akan telanjang di hadapan Allah ketika kita menghadapi penghakiman Allah. Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan bahwa setiap orang percaya, bagi orang percaya, penghakiman itu justru menjadi sumber pengharapan. Penghakiman itu menjadi sumber pengharapan. Ada 3 alasan, kata Rasul Paulus. Kenapa penghakiman Allah menjadi sumber pengharapan bagi orang yang percaya? Jadi bagi orang yang percaya, kita nggak perlu takut akan penghakiman Allah. Kita nggak perlu berpikir bahwa kita tidak ada harapan, tetapi justru ada pengharapan di dalam penghakiman Allah. 3 alasan. Kenapa? Yang pertama, ialah karena Allah telah menyediakan jalan keselamatan, saudara-saudara. Allah bukan hanya Allah yang diam diri, tetapi dia menyediakan jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa, saudara-saudara. Dan Roma pasal yang kedua menunjukkan bahwa Allah dengan begitu sabar memanggil manusia berdosa untuk bertobat. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Kristus, saudara-saudara, tersedia hidup yang kekal. Oke? Dan kita tidak perlu takut. Dan inilah kabar baik daripada Injil, saudara-saudara. Kabar baik daripada Injil ialah bahwa Kristus telah datang, dia telah menanggung semua hukuman yang seharusnya kita tanggung di kayu salib, sehingga kita tidak perlu lagi menanggung hukuman-hukuman itu atas dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, saudara-saudara. Dan kita dapat bersuka cita. Kalau misalnya hakim yang nantinya datang, ialah Yesus sendiri. Begitu loh. Dia yang telah mati dan telah menanggung dosa-dosa kita, dia juga yang akan datang dan menjadi hakim bagi kita, saudara-saudara. Saudara tahu ya, kalau misalnya di Islam, mereka percaya nggak kalau misalnya Yesus akan datang kembali? Mereka percaya. Mereka percaya nggak kalau Yesus akan datang kembali sebagai hakim? Mereka percaya. Tetapi permasalahannya ialah, mereka tidak punya sebuah jaminan keselamatan di dalam dia, saudara-saudara. Kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus bersyukur, saudara-saudara. Karena Allah telah menyediakan itu semua bagi kita. Yang kedua, kenapa penghakiman ini memberikan pengharapan? Saudara-saudara, kita berdoa di dalam doa-doa syafaat kita untuk orang-orang Kristen yang menderita. Bagi orang Kristen yang menderita, saudara-saudara, ada sebuah pengharapan ketika Allah datang kembali. Di 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6, ada di layar, dikatakan di sini, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ketika dia datang kembali, ia akan menghibur mereka yang menderita dengan sebuah kebenaran. Yaitu apa? Bahwa Allah akan menegakkan kembali keadilan. Jadi suatu hari nanti, penindas-penindas orang Kristen akan dihakimi. Dan mereka yang memang menderita, ketika pada waktu itu orang-orang non-Kristen menganiaya, akan dipulihkan. Dan ketidakadilan juga akan berakhir, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika penghakiman itu datang. Ya, kita seringkali kita tidak memikirkan mengenai hal ini, karena kita pikir kita nggak pernah dianiaya. Kita nggak pernah ada di dalam kesulitan ketika kita praktis, kita punya iman, betul nggak? Tetapi luar biasa, ketika dia datang kembali, dia, saudara-saudara, bukan hanya akan menegakkan keadilan, tetapi di Wahyu 21 ayat 4 dikatakan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Penghakiman Allah menjadi awal pada akhirnya dari pemulihan ciptaan Allah, saudara-saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus memiliki pengharapan ketika kita menghadapi penghakiman? Karena penghakiman itu sendiri ditunda. Aneh ya saudara-saudara, kedengarannya aneh. Kenapa Allah menundanya sekali lagi? Dan jawabannya ialah sekali lagi adalah karena kesabaran Allah, karena kasih karunia Allah.
Di 2 Petrus pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayatnya yang ke-9 ada di layar. Oke. Pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mengejek Rasul Petrus, mengatakan bahwa Yesus belum datang kembali kok. Apa yang kamu bilang-bilang bahwa Yesus akan datang kembali? Betul nggak? Dia nggak datang-datang kok. Mungkin juga seperti sekarang, betul nggak? Mungkin ada saudara dari berpikir bahwa apa? Bahwa Allah nggak akan datang kembali kok. He will not coming back soon. Saya nggak perlu takut dan saya nggak perlu untuk mempersiapkan diri. Tetapi saudara-saudara, mereka pada akhirnya dibohongi dengan janji-janji tersebut, betul nggak? Karena apa? Karena Tuhan dikatakan di ayat 9, tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi sekali lagi, ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Petrus menjawab apa pada waktu itu? Petrus menjawab, Tuhan tidak pernah lalai di dalam janjinya. Apa yang dia jawab? Dia katakan, ia sabar terhadap kamu. Jadi ketika Allah masih belum datang, untuk datang dan menghakimi, ialah karena Allah kepingin lebih banyak lagi orang datang dan bertobat kepada dia. Setiap hari yang berlalu, saudara-saudara, ketika dia belum datang dan menghakimi dunia, ialah setiap hari, setiap kesempatan untuk orang datang kepada dia dan bertobat. Kabar keselamatan ini telah terdengar, saudara-saudara, di mana-mana. Betul nggak? Tetapi sekarang ialah bagaimana caranya orang-orang itu meresponi kabar keselamatan tersebut. Jadi hanya ada, saudara-saudara, 3 hal yang saya ingin sarankan kepada kita semua untuk menantikan penghakiman itu. Yang pertama, seperti yang tadi saya sudah katakan, datang dan bertobat. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita datang kepada Allah dan bertobat. Yang kedua, saudara-saudara, jangan menghakimi orang lain. Oke? Jangan menghakimi orang lain. Di Roma pasal yang ke-12 ayat 19 mengatakan apa? Pembalasan itu adalah hakku, kata Allah. Oke? Hakku. Allah akan menghakimi dengan sempurna, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang membenci kita, orang yang juga menyerahkan kita mungkin ke dalam ketidakadilan, untuk kita terus mengasihi semua orang tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita dipanggil untuk hidup kudus dan saleh, saudara-saudara. Kita kudus dan saleh. Seperti yang dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 11, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu adalah sebagai respon daripada penghakiman Allah yang akan datang. Yang belum datang, tetapi akan datang. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Untuk terus hidup suci dan hidup kudus, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagi kita yang percaya, kita tidak perlu takut akan penghakiman Allah. Bagi kita yang percaya, kita akan, yang sudah ditebus oleh Kristus, kita akan dibenarkan oleh Dia. Dan kita akan masuk ke dalam pengharapan kita di dalam kekekalan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita dipanggil untuk kita percaya kepada Dia. Dan kita juga bisa mengatakan kepada Yesus, datanglah Yesus sekarang kalau bisa. Betul nggak? Supaya kita bisa menikmati apa yang menjadi janji kekekalan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita tidak perlu takut. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan sebentar lagi. Dan kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau adalah Allah yang selalu mengingatkan kepada kami bagaimana Engkau adalah Allah yang setia ya Bapa. Tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, selalu ada di tengah-tengah kami, dan tidak pernah meninggalkan kami bahkan di hari penghakiman itu sekaligus. Terima kasih ya Bapak, Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus berpegang hanya kepadamu, datang kepada Allah untuk bertobat dari dosa-dosa kami, dan boleh ya Bapak Engkau terus dimuliakan di dalam hidup kami ya Tuhan, ketika kami mengasihi orang-orang, bahkan orang yang memusuhi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena sebetulnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kelayakan kami bukan karena apa yang kami miliki, bukan karena hidup kami, tetapi kelayakan yang kami miliki ialah hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur ya Bapak buat hal tersebut. Kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin.